Oke, sebentar ya. Aku lagi rapiin. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kita mulai lagi untuk IG Live malam hari ini ya, pada hari Senin tanggal 8 September 2025. Judul untuk IG Live malam ini saya mengambil topik SDM atau HR 5.0, masa depan HR dan dunia kerja. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena memang yang namanya elemen dari organisasi, dari dunia kerja, dengan adanya digitalisasi, dengan adanya AI, dan kemudian masuknya Gen Z di dunia kerja, memang yang namanya fundamental organisasi, fundamental dunia kerja pasti akan mengalami pergeseran. Kita akan bahas satu persatu gitu ya, apa yang terjadi hari ini dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh HR di organisasi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi hari ini. Baik, kita mulai saja ya. Sebentar, saya coba rapikan. Oke. Baik, saya akan mulai di sini gitu ya. Kalau kita bicara mengenai HR 5.0, maka saya akan mulai paparan terkait dengan HR 1.0. 1.0 ini kapan sih terjadinya gitu ya, dan apa yang sebentar. Dan apa yang dilakukan oleh HR pada era itu. HR 1.0 itu adalah terjadi tahun 1900 sampai dengan 1950. Ini identik dengan HR sebagai personal administration. Yang namanya administrasi, ya jelas gitu ya. Yang namanya administrasi, maka pekerjaannya mostly adalah bicara mengenai administrasi, gitu kan? Seperti apa? Absensi, payroll, kemudian kontrak kerja, itu tuh yang diurusin oleh HR zaman dulu, yaitu dari tahun 1900 sampai 1950. Fungsi HR itu hanya clerical. Fungsi HR hanya mencatat dan mengarsip. Tetapi apakah fungsi ini tidak bisa memberikan kontribusi buat bisnis? Bisa banget gitu ya. Jadi walaupun fungsi HR ini banyak bersifat administrasi, tetapi administrasi itu dibutuhkan loh oleh organisasi. Untuk apa? Untuk menjaga yang namanya stabilitas operasional perusahaan. Kemudian untuk mengurangi konflik antara buruh dengan pengusaha. Dan yang ketiga adalah memastikan ketersediaan tenaga kerja. Jadi kalau kita bicara HR 1.0 itu adalah personal administration gitu ya. Nah, waktu itu gitu ya, kemudian bergeser nih dari tahun 1950 sampai 1980. Di era HR 2.0 ini, HR kita ini banyak melakukan yang namanya personal management, gitu kan? Kenapa personel bergeser dari administrasi ke manajemen? Yang menjadi trigger adalah pertumbuhan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, setelah perang terjadi, setelah perang usai, maka mulai muncullah teori-teori manajemen modern dari tahun 1950 hingga 1980. Mulailah gitu ya, mulai berpikir apa? Berpikir bahwa ternyata kita ini kalau mau melakukan rekrutmen itu harus sistematis ya, gitu ya. Mulai tuh gitu ya, rekrutmennya jadi lebih sistematis. Nggak asal ambil orang gitu ya, nggak tetangganya, nggak temennya lagi nganggur, yuk ikut gitu. Nggak gitu juga gitu ya. Sudah mulai ada unsur manajemennya gitu ya, bukan administrasi tetapi manajemennya. Kemudian mulai muncul tuh yang namanya ini perlu di training nih gitu ya. Karyawan juga harus tumbuh, karyawan juga harus berkembang supaya bisnisnya juga berkembang gitu ya. Jadi mulai seperti itu. Kemudian employee relation itu mulai dikenal di era HR 2.0 ini gitu ya. Bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dengan pihak pengusaha. Karena hubungan yang harmonis ini dipercaya sebagai kunci untuk stabilitas dan semangat kerja. Nah, jadi ketika di HR
HR 2.0, sorry ya belibet. Sebentar ya, saya sambil minum ya. Sorry ya, saya minum dulu ya. Jadi, ketika kita bicara HR 2.0 ini, HR-nya itu fokusnya adalah bagaimana HR bisa membuat semua karyawannya itu produktif. Bagaimana caranya bisa menurunkan angka turnover. Bagaimana caranya kita bicara absensinya juga tidak banyak yang bolong, gitu ya, presensinya tidak banyak yang bolong. Nah, jadi pada saat kita bicara era 1.0, HR-nya lebih administratif, sedangkan 2.0, HR sudah mulai menyentuh yang namanya people management, gitu ya. Bagaimana sih caranya mengelola orang agar setiap karyawan itu bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi perusahaan. Jadi kita sudah bergeser dari 1.0 ke 2.0. Nah, menginjak tahun 1980 gitu ya, kita bergeser lagi nih gitu ya. Di era itu dunia mengalami perubahan yang cukup besar. Era globalisasi mulai dilakukan gitu ya, di mana era globalisasi ini membuat bisnis itu semakin kompetitif. Perusahaan yang tidak bisa untuk beradaptasi dengan globalisasi, maka dia akan tergilas. Di era ini, maka muncullah istilah yang namanya knowledge worker dari Peter Drucker. Frankly speaking ya, di rak saya itu masih ada beberapa bukunya Peter Drucker. Kok saya ngerasa tua, tapi oke, anyway ya. Baik, nah di sini gitu ya, karyawan itu dinilai bukan hanya karena tenaganya. Namanya knowledge worker, maka karyawan itu dinilai dengan apanya? Dengan pengetahuannya, dengan kreativitasnya, dengan kompetensinya, gitu ya. HR itu tidak lagi menjadi administrasi, gitu ya. Sudah berkembang nih fungsinya, tidak lagi menjadi polisi perusahaan. Di era HR 3.0 ini, HR sudah terlibat dalam perumusan strategi, gitu ya. Dari tahun 1980 ke atas sampai 2010, HR itu sudah memasuki ranah strategi. Jadi kalau 1.0 sama 2.0 itu dia di belakang layar, maka 3.0 ini HR sudah di depan nih, gitu ya. Sudah ngobrol nih dengan business leader, soal apa? Oh, soal strategi organisasi. Soal apa lagi? Oh, bagaimana ya kita mengcascade strategi organisasi ini menjadi strategi untuk HR misalnya, gitu ya. Jadi disinilah mulai HR itu terlibat, sehingga fase 3.0 ini dikenal dengan strategic HR management. Saya masih ingat banget, kalau ini kan hitungannya dari 1980 sampai 2010. Saya masih ingat banget, pertama kali saya belajar balance scorecard itu tahun 2007, dan kita mempraktekkan itu di korporasi. Kemudian saya juga masih ingat banget, saya pertama kali belajar yang namanya kompetensi itu tahun 2006. Kebayang ya, 2006 sampai detik ini gitu ya, masih bicara kompetensi. Bukan asesmen kompetensi ya, tetapi kompetensi dan bagaimana membangun sistem manajemen kompetensi di organisasi. Nah, kemudian di situ mulailah HR itu bicarakan tadi bicara strategik ya. Bagaimana memastikan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bisa mengimplementasikan strategi organisasi. Ada yang namanya performance management, ada yang namanya tadi saya bilang balance scorecard, ada yang namanya succession plan, ada yang namanya talent management, ada yang namanya kompetensi gitu kan. Nah, ini adalah konsep-konsep yang muncul setelah tahun 1980 sampai tahun 2010. Konsep ini muncul, gitu ya. Konsep ini muncul sehingga HR itu kontribusinya apa? Realnya itu, wah gede banget. Namanya juga strategic HR management. Jadi di HR 3.0 ini, HR itu membantu perusahaan agar perusahaan bisa adaptif
dalam menghadapi persaingan di pasar global. Gitu kan? Kemudian yang kedua, HR itu memastikan orang per orang, individu-individu yang ada di dalam organisasi itu memiliki kompetensi supaya bisa menjalankan strategi organisasi. Dan yang ketiga, HR ikut serta dalam menentukan masa depan organisasi. Jadi 3.0 ini sudah mulai modern lah gitu ya. Saya pribadi bersyukur gitu ya. Saya sudah masuk dunia kerja itu pada saat 3.0 strategic HR management dan belajar banyak di situ gitu ya, membangun sistem di korporasi. Baik. Tadi kita bicara 3.0. Sekarang mari kita bicara yang namanya 4.0. 4.0 ini gitu ya, tadi selesainya di 2010-an. Maka ini diawali tahun 2010 sampai dengan 2020 atau sampai dengan hari ini juga masih banyak gitu ya. Hari ini itu masih banyak HR yang masih ada di mungkin 2.0, 3.0 gitu ya, belum 4.0 loh gitu ya, masih banyak. Sepengetahuan saya masih banyak gitu ya. Nah, ketika kita bicara HR 4.0, ini adalah kita bicara digital HR dan HR teknologi gitu ya. Kalau di era 2010 sampai 2020 gitu ya, itu revolusi industri 4.0 yang menjadi trigger gitu ya, dengan adanya teknologi digital gitu ya. Maka di 4.0 ini ini ketutupan sih catatannya. Soalnya kan saya nggak hafal ya satu-satu, jadi saya buat poin-poinnya. Sorry ya teman-teman. Baik, di HR 4.0 ini gitu ya, yang menjadi trigger ini adalah revolusi industri 4.0 teknologi digital. Jadi gitu ya, yang mendorong perubahan peranan HR di organisasi di dalam dunia bisnis itu ada 3. Yang pertama kita bicara digitalisasi bisnis. Ada tuh yang namanya Internet of Things. Ada tuh yang namanya Big Data. Ada tuh yang namanya AI. Ada tuh yang namanya otomatisasi. Ada tuh yang namanya cloud computing gitu ya. Nah, ini semua ternyata melakukan perubahan terkait dengan terhadap fundamental pengelolaan SDM di organisasi. Gitu ya. Satu gitu ya faktornya, digitalisasi bisnis. Yang namanya proses bisnis itu sekarang hampir semuanya dengan menggunakan sistem digital. Nggak usah jauh-jauh deh, kita pergi ke mall aja. Kita pergi tuh dari satu toko ke toko yang lain, pasti satu tuh. Bu, ibu sudah download aplikasi nggak? Kita beli baju di merek di toko tertentu, kemudian kita pindah tuh, kita beli sepatu gitu ya di tempat lain segala macam, semua ditanyain. Saya tiap kali masuk toko gitu ya, mau beli barang tertentu dan pindah gitu ya, itu selalu ditanyain, ibu sudah download aplikasi kami belum gitu ya. Sampai saya bilang gini, saya kan nggak setiap hari ya belanja di mall gitu ya, apa perlu saya download aplikasi? Kan nggak perlu menu-menuhin. Jadi yang namanya proses bisnis itu sudah menggunakan sistem digital gitu ya. Sekarang saya pribadi tuh udah berapa hari ya nggak keluar rumah gitu ya. Nggak keluar rumah, nggak cuman buka pagar ngasih makan binatang di jalan gitu ya, binatang stray di jalan. Karena apa? Ya udah, saya pesen tuh ke supermarket depan kompleks pakai aplikasi. Saya beli telur pakai aplikasi. Saya beli makanan, kita beli makanan yang siap saji, siap makan gitu ya, itu pun pakai aplikasi gitu ya. Dan terus terang saya sudah sangat jarang untuk pegang uang cash. Karena apa? Kalaupun keluar rumah, kalaupun beli namanya tukang sayur aja, itu sudah pakai kris. Jadi sekarang kita sudah menggunakan digital gitu ya, di semua elemen itu sudah semua bisnis itu menggunakan digital. Tukang bakso pinggir jalan tuh yang keliling komplek itu sudah pakai kris juga. Gitu ya. Tukang sayur, tukang bakso. Jadi itulah gambarannya. Jadi ini yang mendorong perubahan pengelolaan HR di organisasi. Kemudian terkait dengan kompetisi global. Berbagai macam kondisi politik
yang terjadi itu akan membuat semua organisasi, semua perusahaan dituntut untuk lebih agile. Supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu kita bicara mengenai pandemi COVID-19. Itu berasa banget ya. Dulu kita harus spend waktu, saya pribadi dulu harus spend waktu setiap hari itu 5-6 jam saya harus nyupir. Ya, paling lama itu 6,5 jam itu nyupir melewati kemacetan Jakarta PP everyday hanya untuk pergi ke kantor. Hari ini saya datang ke tempat klien itu hanya untuk meeting, hanya untuk intake data. Sisanya kami bekerja di rumah gitu ya. Jadi bekerja di rumah itu sudah menjadi hal yang biasa. Itulah kenapa HR harus bertransformasi gitu ya. Bagaimana HR harus membangun, yang pertama kita bicara adalah HR harus menguasai praktek-praktek inti di dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, kita bicara HR digital platform gitu ya. Hari ini gitu ya, muncullah, kalau dulu zaman tahun sebelum 2010 saya masih bisa tuh bikin HR HRIS gitu ya, HRIS, e-library itu saya create tahun 2008-2009. Hari ini itu sudah ketinggalan zaman banget. Hari ini kita semua harus dengan HRIS yang lebih modern lagi. Kemudian ada sistem aplikan tracking system, di mana lewat sistem itu yang namanya CV itu tersortir dengan sendirinya. Yang namanya interview gitu ya, yang namanya ilmu BEI, jangan bangga dulu kita punya ilmu BEI. Kenapa? Hari ini itu aplikasi robot gitu ya sudah bisa melakukan BEI, sudah bisa membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang otentik banget kayak bahasa manusia. Waktu setahun yang lalu saya pernah diundang oleh salah satu portal gitu ya, portal tenaga kerja gitu ya, saya nggak sebutin namanya, dan dia menyampaikan kelebihannya adalah kalau orang taruh CV di tempat mereka, cukup terkenal, nama portalnya cukup terkenal, kalau orang taruh CV di tempat mereka maka otomatis gitu ya AI akan mensortir, menseleksi CV itu. AI pula yang kemudian melakukan proses interview. Luar biasa ya, gitu ya. Jadi kalau ada training-training BI, jangan bangga dulu, bisa, gitu ya. Karena sekarang robot juga bisa, AI juga pintar melakukan itu, dan bahasanya juga bisa menggunakan bahasa yang otentik seperti halnya kita manusia, gitu kan. Nah, kemudian kita bicara e-learning. Hari ini yang namanya pengetahuan juga sudah sangat mudah kita dapat gitu ya. Beberapa teman di sini pembelajar, saya tahu pembelajar sejati. Ilmu apa sih yang nggak ada gitu ya, limpahan-limpahan, dan itu bisa didapat dengan harga yang sangat murah. 2 hari yang lalu saya beli tuh ratusan ebook gitu ya, yang baik terkait dengan fiksi, non fiksi, ada manajemen, ada self development, ratusan ebook. Itu saya beli dengan harga nggak sampai 50.000. Harga kopi aja sekarang sudah 60-70 di mall gitu ya. Itu saya beli di harga kurang dari 50.000, dan saya sudah bisa mendapatkan akses knowledge yang luar biasa. Anak Gen Z hari ini sebelum ikut training, dia udah dulu tuh belajar di YouTube. Dia udah dulu tuh riset tentang kita. Jadi kalau kita datang ke kelas, kemudian kita ngajarin, mendeliver knowledge, buat mereka basi. Jadi memang ada pergeseran untuk itu gitu ya. Jadi HR digital platform itu yang penting sekali, praktek kuncinya. Yang kedua, HR itu harus ada yang namanya, kunci yang kedua adalah people analytic. People analytic ini adalah penggunaan atau optimalisasi data gitu ya, dimana melalui data ini HR itu bisa memprediksi. Kalau dia dipakai di rekrutmen, dia bisa memprediksi kalau saya ambil kandidat ini, kira-kira
dia akan kerja di tempat saya dengan situasi kondisi variabel yang ada di dalam perusahaan saya, kira-kira dia akan bertahan berapa lama ya? Itu sudah ada, gitu ya. Itu sudah ada sekali. Kemudian dia juga bisa memetakan, gitu ya, karyawan yang ada, gitu. Kira-kira siapa yang nanti kemudian paling akan resign lebih dulu? Siapa yang akan bertahan? Gitu. Bagaimana pola kinerja, pola komunikasi, pola dinamika tim, gitu. Itu akan terpetakan dengan AI, dengan people analytic, dan itu sudah terjadi, gitu ya. Salah satu senior saya jago tuh di situ. Nanti kalau teman-teman pengen tahu, nanti DM saya, gitu ya. Beliau ahlinya lah, gitu. Kemudian hari ini dengan people analytic, yang namanya HR itu tidak lagi bisa mengambil keputusan dengan intuisi, tetapi dengan evidence base. Itu yang kita lakukan hari ini. Nah, kunci yang ketiga, kita bicara remote work dan gig economy. Saya sudah bahas di IG Live saya yang terakhir, gitu ya. Yang tadi saya menyampaikan bahwa yang namanya WFH itu hari ini sudah biasa aja, gitu ya. Orang di rumah, saya sendiri kalau kerja kadang pakai daster, gitu ya. Ini saya pakai blazer yang paling gampang aja ngambil, gitu ya. Itu, gitu ya, di rumah bukan berarti nggak produktif, gitu ya. Tim saya juga semuanya bekerja di rumah dan kami masih bisa menghasilkan profit, gitu. Nah, kemudian yang namanya gig economy itu apa? Itu adalah sistem pekerjaan di mana orang lebih senang untuk bekerja dengan freelance, project based, tidak terikat, sehingga yang namanya karyawan itu cair banget. Kemarin di IG Live saya yang terakhir saya sampaikan, mungkin kita harus mikirin gitu mulai sekarang bagaimana kita punya talent pool para freelancer. Bagaimana strategi kita untuk membuat para freelancer itu orang-orang yang tidak terikat permanen di organisasi kita, itu dia punya engagement. Bukan hanya terkait dengan pekerjaannya, tapi engagement terkait dengan kita sebagai organisasi. Itu mulai dipikirin, ya. Karena hari ini sangat biasa orang mengoutsourcekan yang namanya fungsi. Saya nggak mau bikin departemen IT, saya suruh aja, gitu ya. Saya udah nggak mau pelihara CS, customer service. Saya nggak mau ambil karyawan customer service. Saya AI-kan aja. Bahkan di level UMKM, gitu ya, di level UMKM teman-teman, gitu ya, CS itu sudah mulai digantikan dengan yang namanya AI, gitu kan? Jadi luar biasa ya, gitu ya, cair sekali nanti dinamika dengan gig ekonomi ini, gitu kan? Nah, bagaimana kontribusi HR, gitu ya? Jadi kalau tadi saya mengatakan, gitu ya, HR 4.0 ini adalah bagaimana yang namanya AI segala macam itu sudah masuk ke dalam dunia kerja. Berarti kalau kita sederhanakan, HR 4.0 ini adalah era di mana yang namanya teknologi digital dan human ini bersatu. HR antara human, HR 4.0 bicaranya adalah bagaimana kita sebagai manusia, SDM ini bersatu, bekerja sama, berkolaborasi dengan baik. Kita manusia ini berkolaborasi dengan baik dengan si AI tadi, gitu ya. Nah, kemudian kita bergeser nih, gitu ya, HR 5.0, gitu ya. Kalau kita bicara 5.0 itu sebetulnya sampai detik ini saya belum menemukan literatur buku yang secara eksplisit menyebutkan 5.0. Kenapa saya berani untuk menyampaikan 5.0? Sebetulnya ada trigger. Yang pertama, ada konsep besar dari Jepang yang disebut dengan Society 5.0, di mana teknologi bukan sekedar efisiensi industri, tetapi teknologi dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, trigger yang kedua, itu adalah isu sustainability. Saya sudah bahas di IG Live saya yang terakhir, gitu ya, yang minggu lalu. Itu adalah yang namanya sustainability. Itu konsep yang akan booming di Indonesia, gitu ya.
Di Eropa sendiri itu sudah sampai di level direksi loh. Ada title yang memang profesi atau jabatan yang khusus untuk mengurusi sustainability. Sustainability terkait dengan apa? Satu, environment, lingkungan, gitu ya. Yang kedua, terkait dengan sosial. Dan yang ketiga, terkait dengan governance atau tata kelola organisasi. Jadi, di luar itu sudah ada chief yang mengurusi di level chief yang mengurusi terkait dengan sustainability, dan bakal saya yakin di Indonesia cepat atau lambat akan ada itu gitu ya, karena memang sudah need. Nah, kemudian yang ketiga, trigger yang ketiga itu bicaranya adalah masuklah si anak Gen Z ini gitu ya, yang dikit-dikit mental health, well-being gitu ya, purpose terkait dengan pekerjaan. Nah, itu isu-isu yang sangat erat sekali dengan Gen Z gitu ya. Jadi trigger inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai orang HR sudah mulai harus membuat suatu strategi yang tepat ya. Di era sekarang gitu ya, kita fokusnya apa sih sebetulnya gitu ya. Kalau tadi saya mengatakan beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya, kita fokusnya adalah kita menciptakan employee experience yang tidak generik lagi. Namanya training misalnya, oh ya dulu itu wajib banget harus ikut training ini, training ini, training ini. Kalau sekarang training itu sifatnya adalah sesuai dengan kebutuhan setiap individu gitu ya. Waktu pandemik saya lupa ya gitu ya, di YouTube itu siapa yang bicara, tapi saya masih ingat banget yang namanya Zara gitu ya, itu model bajunya itu cepat sekali berubah. Satu, yang kedua adalah Zara itu sudah menciptakan model baju ini saat pandemik ya gitu ya, saya lihatnya di YouTube waktu pandemik, saya masih ingat itu. Zara itu sudah menciptakan model baju sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan behavior di satu daerah. Jadi misalnya daerah satu dengan daerah yang lain itu karakteristik demografinya berbeda dengan yang lain, karakteristik budayanya berbeda, kebiasaan orang berbeda, perilaku customernya juga berbeda, maka Zara itu sudah mendesain yang namanya baju itu sesuai dengan itu. Bahkan dia itu sudah sampai kepada level individu gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sini seperti apakah sudah menjalankan seperti itu. Kalau kita mau beli baju kan ya udah beli aja. Kalau saya sih kebetulan orangnya nggak terlalu mikir gitu ya soal penampilan. Jadi ya udah kalau pengen beli ambil, selesai, bayar, pulang gitu kan. Nah, itu yang pertama, kita harus menciptakan personal employee experience. Yang kedua, kita memperkuat kapasitas manusia. Unsur-unsur yang humanis ini perlu kita kuatkan di dalam fungsinya gitu ya. Kemudian kita menjadi arsitek atas budaya. Jadi budaya organisasi itu perlu kita review juga untuk lebih memunculkan, menguatkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan yang gak kalah penting yang tadi ya, sustainability gitu ya, itu bisa jadi menjadi bagian dari budaya organisasi gitu kan. Baik, jadi kalau kita bicara HR 5.0 ini adalah dimana HR sudah mulai bergeser. Nah, hari ini gitu ya, hari ini apa akibatnya kalau perusahaan atau organisasi tidak beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang? Hari ini tuh masih banyak loh, HR 2.0 maupun 3.0 itu banyak. Bahkan yang 3.0 kita bicara kompetensi, talent management, succession plan yang dulu saya belajarnya tahun 2000-an, hari ini itu masih banyak juga organisasi yang belum menjalankan itu semua. Gitu ya, hari ini tuh masih banyak. Padahal saya belajarnya 2005, 2010, which is sekarang 2025. Kebayang ya, 20-15 tahun yang lalu, gitu kan. Nah, apa yang terjadi gitu ya, kalau organisasi jelas ya gitu ya, karyawan dia nggak akan survive lah, karena ujung-ujungnya adalah HR itu bagaimana membuat atau menciptakan
people yang bisa mendrive organisasi, mendrive bisnis untuk terus tumbuh, untuk terus sustain gitu ya. Jadi yang pasti nggak akan survive organisasinya. Jadi strateginya apa nih gitu ya. Mari kita bicara strategi untuk solusinya. Strategi untuk solusi. Yang pertama, mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya organisasi harus melakukan investasi di reskilling dan upskilling. Reskilling itu apa? Organisasi harus investasi untuk menumbuhkan kompetensi-kompetensi baru, skill baru untuk karyawannya. Skill baru itu gambarannya seperti apa ya, gitu ya. Saya ngambil contoh, gitu ya. BEI, interview berbasis perilaku, gitu ya. Hari ini itu bisa dikerjain sama AI. Maka di dalam proses interview yang harus dibangun untuk para rekruter di organisasi, itu apa? Ya, dia harus menciptakan pengalaman yang nyaman bagi kandidat. Misalnya, gitu ya. Dia harus humanis, dia harus lebih manusiawi, gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi mungkin kalau dulu kan 5 menit, 10 menit udah kelihatan tuh orang ini nggak kompeten. Biasanya saya ada pertanyaan lagi gitu ya untuk menutup interview. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu sudah nggak bisa lagi kita terapkan hari ini, gitu ya. Reskilling, kemudian upskilling untuk skill-skill yang relevan dengan pekerjaannya. Bukan tidak mungkin hari ini teman-teman HR gitu ya, HR-nya sendiri juga harus belajar ya, gitu ya. Kalau kita sangat bangga dengan portofolio kita, dengan CV kita, dengan pencapaian kita di masa lampau, hari ini itu akan sia-sia kalau kita nggak upskilling apa yang menjadi skill kita. Yang dulu saya bicara kompetensi, bicara talent management, bicara succession plan, itu sebelum tahun 2010 sudah praktek. Mungkin hari ini harus ditambahkan gitu ya, dinaikkan lagi gitu ya kompetensi, termasuk saya juga gitu ya. Nah, redesign jobnya. Kalau tadi saya mengatakan AI sudah masuk gitu ya di dalam aktivitas technical, di dalam semua pekerjaan, di hampir semua pekerjaan ya organisasi. Bahkan AI itu suruh mikir untuk bikin strategi bisa loh, gitu ya, sangat bisa, gitu ya. Jadi gitu ya, maka kita di dalam merumuskan desain ulang, kita mendesain ulang pekerjaan itu, porsi manusianya yang harus kita kuatkan. Bagaimana manusianya, karyawannya harus berfokus pada kreativitas, pada empati, gitu ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu yang kita harus perkuat di dalam desain yang baru di dalam pekerjaan kita. Prinsip untuk redesign job itu adalah kalau aktivitas repetitif itu bisa diambil oleh AI. Kalau sekedar Anda seleksi CV gitu ya, jangan bayar orang, suruh AI untuk seleksi. Kalau sekedar interview yang biasa aja gitu ya, mungkin AI lebih bagus dibanding interview kita sebagai human gitu ya, mungkin lebih bagus gitu kan. Nah, ini berarti kita harus apa gitu ya. Sekarang ya kita harus pindah dengan kita sebut dengan konsep misalnya empathy based interviewing. Gitu ya. Bagaimana sih kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang melihat kepada kesesuaian antara nilai-nilai dia dengan nilai-nilai organisasi kita. Gitu ya. Bagaimana dalam proses interview itu menciptakan yang namanya pengalaman-pengalaman yang positif, gitu ya. Karena apa? Yaitu kita AI sudah masuk di situ, gitu ya. Oke, tadi saya kasih contoh tadi itu HR, kemudian customer service, dan yang terakhir ini saya kasih contoh terakhir ini di bidang healthcare, gitu ya, dokter dan perawat. Kalau dulu, gitu ya, dokter itu banyak menggunakan data-data ronsen segala macam untuk menganalisis, itu sekarang sudah bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Bahkan dokter itu sudah bisa melakukan operasi jarak jauh, dokternya di negara mana, pasiennya di negara mana
gitu ya, dengan menggunakan teknologi yang sekarang sudah luar biasa sekali. Jadi dokternya itu lebih fokus kepada apa? Kepada empati, kepada interaksi gitu ya, kepada treatment plan yang sifatnya individual gitu. Itu yang sekarang memang dibutuhkan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian sekarang 23.6. Buat kita sendiri, tadi saya ulangi lagi ya gitu ya, yang terkait dengan yang dilakukan oleh organisasi, satu, investasi untuk reskilling dan upskilling, kemudian redesign organisasi, dan yang terakhir, kita harus membangun budaya kerja yang human center. Gitu ya. Mungkin teman-teman kalau bikin budaya organisasi, budaya kerja, mungkin kalau comot sini, comot sana, gitu ya. Di Google itu banyak banget. Comot sini, comot sana, maka kita harus duduk, kita cerna lagi apakah ini memang sudah membuat organisasi kita akan cukup mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan yang keempat yang harus dilakukan oleh organisasi adalah mengintegrasikan sustainability ke dalam HR strategi. Gitu ya. Sustainability ini sudah menjadi hal yang mulai gitu ya. Di level negara sudah dimulai dari minggu lalu ketika terjadi demo, di mana Gen Z juga banyak berteriak mengenai tata kelola gitu ya. Jadi sustainability ini menjadi isu yang sangat kritikal di masa depan gitu. Baik, buat kita sebagai individu, kita mesti ngapain nih gitu ya di era HR 5.0 ini. Satu, jelas dong, kita punya kemampuan untuk digital literasi, menguasai AI, menguasai data gitu ya. Jadi kita nggak mentah-mentah memanfaatkan AI, tapi menjadikan AI itu sebagai asisten kita gitu. Soalnya kalau mentah-mentah nanti dia suka ngawur gitu AI-nya. Kemudian kita lebih ke human skills gitu ya. Kita lebih kreatif, kita lebih berempati, kita lebih bisa untuk beradaptasi dan menjadi lifelong learner gitu ya. Kita harus menjadi betul-betul pembelajar sejati. Dan gitu ya, kita harus memiliki karir, memilih pekerjaan kita yang memang punya makna di hidup kita. Baik, saya coba rangkum sebelum saya tutup. Sekarang ada teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan di chat kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada saya rangkum ya, gitu ya. Jadi, gitu ya, kita sudah berevolusi dari HR 1.0 di mana personal administration hanya administrasi gitu ya, administrasi absensi, payroll, kontrak gitu ya. Kemudian kita bergeser ke personal management gitu ya. Kata kunci dari personal management itu adalah efisiensi, optimalisasi SDM buat kinerja organisasi. Nah, kemudian 1980 masuklah kita di strategic HR management. Muncullah konsep HR sebagai strategic partner, kompetensi, talent management, itu rame tuh gitu ya. Saya masih ingat tahun 2000-an itu saya sudah koleksi banyak sekali buku-buku karena kami memang mengimplementasikan itu. Nah, kemudian HR menjadi strategic, HR 4.0 terkait dengan digitalisasi gitu ya, bagaimana AI sudah berkembang. Dan yang kelima itu adalah HR 5.0 yaitu human center transformation. Jadi kalau mengawinkan, kalau sekarang bagaimana praktek-praktek HR itu lebih ke human center gitu ya. Jadi itu yang memang kita harus lakukan di HR 5.0 ini gitu. Baik, yang apa yang harus kita lakukan? HR-nya mesti ngapain gitu ya, organisasinya mesti ngapain? Satu, investasi di reskilling dan upskilling. Yang kedua, redesign, jobnya kita redesign lagi gitu ya. Yang sifatnya repetitif, yang sifatnya clerical, kasih ke AI. Sehingga porsi dari peran kita sebagai human itu lebih kuat lagi di dalam pekerjaan. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah kita membangun budaya kerja yang human center gitu ya, well-being gitu ya, kita flexibility gitu kan, itu yang perlu kita kuatkan. Dan yang keempat,
bagaimana kita mengintegrasikan sustainability ke dalam HR strategi kita. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, di IG Live saya sebelumnya ya, yang hari Kamis kemarin, itu saya sudah mengupas lumayan dalam terkait dengan sustainability. Nah, bagi individu jelas kita harus menguasai digital literasi, mengembangkan human skill, menjadi lifelong learner, dan kita memilih pekerjaan yang memang punya value buat kehidupan kita. Jadi, kalau kita interview nih ya, kalau dulu kita ditanya zaman kita kerja gitu ya, kita interview, kamu bisa ngerjain Excel nggak untuk payroll gitu ya? Kamu bisa Excel nggak? Itu pertanyaan jadul. Hari ini HR-nya nanya, kamu bisa kerja bareng AI nggak? Kerja bareng AI. Supaya kita tidak tersalib oleh AI, maka nilai-nilai humanisme kita itu yang perlu kita tingkatkan, itu yang perlu kita kuatkan, dan itu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI sampai kapanpun. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sekarang sudah pukul 20.42. Selalu Firly itu lalu molor ya, nggak apa-apa ya, gitu ya. Nanti rekaman-rekaman saya selalu upload di IG saya, silahkan untuk disimak. Mohon maaf kalau ada informasi yang tidak sempurna gitu ya, keterbatasan waktu dan keterbatasan saya sebagai human. Terima kasih banyak atas malam hari ini. Oh ya, untuk hari Kamis besok dan hari Senin berikutnya saya izin untuk off dulu ya, gitu ya. Dua sesi itu saya off dulu gitu ya, Kamis dan Senin berikutnya saya off karena ada pekerjaan yang tidak memungkinkan saya untuk melakukan IG Live. Jadi saya off dulu, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis minggu depan. Bukan Kamis besok, tetapi Kamis minggu depan. Demikian dari saya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya upload, silahkan untuk disimak kalau yang tadi yang terlambat hadir gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Izin saya close ya. Thank you. Dadah.